Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo di edisi Senin 7 Maret 2022. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin kita pernah melihat atau mendengar kesaksian pertobatan dari seseorang yang sangat luar biasa. Ketika kita mengikuti kesaksiannya, kisahnya, bagaimana dahulu hidupnya hingga sampai mengenal Kristus dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, mungkin terlintas dalam hati dan pikiran kita, bagaimana dengan saya? Mengapa saya tidak mengalami pertobatan yang demikian? Mengapa saya tidak mengalami hal yang demikian? Sama seperti kesaksiannya misalnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pertobatan tidak semua harus seragam. Pertobatan tidak semuanya harus sama. Dengan cara yang sama, dengan bentuk yang sama, pertobatan orang yang satu dengan orang yang lain tidak selalu seragam dan tidak selalu serupa. Itu yang perlu harus kita pahami. Sebab pertobatan itu sedikitnya ada dua bentuk. Yang pertama dia ada pertobatan yang lambat laun, graduate evolusioner, perlahan tapi pasti, sama seperti pertobatan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi yang malam-malam datang berbincang-bincang dengan Yesus. Pertobatan Nikodemus ini dikenal sebagai pertobatan yang lambat laun tapi pasti. Tidak seperti pertobatan Rasul Paulus, pertobatan yang disebut dengan pertobatan radikal, revolusioner, mendadak dan sontak. Artinya ketika berjumpa dengan Kristus, tidak berapa lama lagi dia menjadi rasul dan memberitakan Injil sampai ke banyak daerah dan wilayah. Lantas pertobatan yang bagaimanakah di antara dua itu yang terbaik? Kedua-duanya sama baik. Baik pertobatan yang lambat laun seperti Nikodemus maupun pertobatan yang radikal revolusioner. Sebab kedua pertobatan ini adalah pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang hadir, yang tinggal, yang hidup dan menguasai hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah pertobatan dan pembaharuan yang dimulai dari hati. Firman Tuhan berkata, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Mengapa harus hati? Ada apa dengan hati? Hati adalah pusat dari seluruh perasaan, dari seluruh pikiran, tindakan dan perkataan yang ada dalam setiap diri manusia. Hati menjadi serupa dengan pabrik produksi yang memproduksi seluruh pikiran, seluruh tindakan, seluruh perkataan yang keluar dari diri kita. Maka hati tidak bisa dibohongi. Artinya sama seperti sebuah bejana, bila sebuah bejana berisi kopi atau air teh, tidak mungkin bejana yang berisi kopi mengeluarkan air teh atau susu. Tetapi bila sebuah bejana berisikan kopi, maka yang keluar dari dalamnya juga kopi. Seperti itulah hati manusia. Bila hati kita dipenuhi dengan yang jahat, tidak bersih dari hal-hal yang buruk dan hal-hal rancangan-rancangan yang jahat, maka setiap pikiran, perasaan, tindakan, perkataan kita juga akan dipenuhi oleh kejahatan. Tetapi sebaliknya, bila hati kita dipenuhi oleh kebaikan, dipenuhi oleh firman Tuhan, dibaharui oleh firman kehidupan, maka setiap kata, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita akan membawa berkat,
membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Karena itulah firman Tuhan menekankan betapa pentingnya untuk membersihkan hati dari hal-hal yang jahat. Membersihkan hati dari rancangan-rancangan yang buruk. Dan membiarkan hati kita, mengisi bejana hati kita dengan firman kehidupan, dengan hal-hal yang baik. Sebab firman Tuhan berkata, bila baik hatimu, maka baik jugalah lakumu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang akan mengantarkan kami, membekali kami, memotivasi dan menyemangati kami untuk memulai hari ini, memulai aktivitas kami, pelayanan kami di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, atau di berbagai hal yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Biarlah kiranya hati kami sungguh-sungguh dibersihkan oleh pertolongan Roh-Mu dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jahat, dan bersegeralah supaya firman-Mu membaharui hati kami, sehingga di dalam hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan, firman kehidupan, hal-hal yang baik dan benar, sehingga setiap perasaan, pikiran, tindakan, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami sungguh-sungguh membuahkan kebaikan, damai sejahtera, sukacita, membawa berkat, bukan saja bagi diri kami, tetapi juga bagi banyak orang. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengubahkan dan Roh-Mu yang menuntun kami kepada kebaikan. Berkati kami dalam menjalani hari ini, cukupkan setiap yang kami butuhkan dan kami perlukan oleh kemurahan hati Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Horas.